Series ini berkisah tentang seorang gadis kecil multitalenta dalam bela diri. Ia bernama Kate Bishop yang tumbuh di era The Avengers. Di masa itu, pada tahun 2012, masa di mana Loki berbuat onar di muka bumi dengan melepaskan ribuan monster melalui portal yang ia buat. Saat itu, Kate kecil tengah menguping pembicaraan orang tuanya yang bernama Eleanor dan Derek. Mereka berbicara tentang usaha mereka yang tengah berada di titik terendah karena suatu hal. Eleanor memberikan solusi untuk menjual rumah yang mereka tempati tersebut. Namun hal itu ditentang oleh Derek karena rumah tersebut begitu berharga. Kate kecil yang mendengar cekcok tersebut tidak sengaja menjatuhkan barang sehingga diketahui oleh kedua orang tuanya. Sang ayah mendatanginya dan menenangkan Kate bahwa mereka tak akan pernah pindah rumah. Kate mengambil mainannya dan meletakkannya di atas kasur. Namun tiba-tiba terjadi goncangan besar seperti gempa dan terdengar ledakan di mana-mana. Kate berlarian mencari ortunya. Di salah satu sudut rumah yang telah hancur, ia melihat monster-monster berterbangan di mana-mana. Ia pun melihat aksi seorang anggota Avengers sedang baku tumbuk melawan para kerucu monster jahanam. Ia tak lain dan tak bukan adalah Hawkeye, pahlawan dengan busur panah. Eleanor segera mendatangi Kate dan mengajaknya kabur untuk menyelamatkan diri. Namun naas, ayahnya meninggal akibat kejadian tersebut. Mereka hadir di pemakaman Derek Bishop. Eleanor berusaha menguatkan Kate bahwa mereka harus cepat move on dari peristiwa tersebut. Kate kecil punya angan-angan untuk melindungi diri dan ibunya, serta termotivasi dengan aksi Hawkeye yang ia tonton. Itulah yang melatar belakangi Kate begitu terbawa dengan dunia panahan. Latar waktu beralih ke era sekarang. Kate sudah mulai tumbuh dewasa, menjadi seorang wanita yang lincah. Kemampuan bela dirinya sejak kecil membuatnya begitu gesit. Memanjat gedung pun suatu hal yang mudah baginya. Saat itu, ia dan teman-temannya melakukan challenge untuk membunyikan lonceng di menara dengan menggunakan sebuah anak panah. Percobaan pertama gagal. Namun di percobaan kedua, Kate berhasil membunyikan lonceng tersebut. Tapi tak lama berbunyi, lonceng justru juga jatuh dan menimpa susunan bangunan menara hingga rusak. Kate ketahuan oleh petugas keamanan dan ia didenda. Di sisi lain, Clint Barton, aka Hawkeye, bersama 3 anaknya tengah liburan menjelang Natal di kota New York. Mulai dari nonton opera Avengers hingga makan-makan bersama di sebuah restoran. Hari itu merupakan H-6 malam Natal. Mereka manfaatkan untuk liburan. Di malam Natalnya, mereka berencana akan bertemu kembali dengan istri Barton di rumah. Kembali ke sudut pandang Kate, ibu Kate menghukumnya karena telah berbuat onar dengan merusak menara lonceng. Ia juga menyita ATM milik Kate sebagai bentuk hukuman baginya. Diketahui ibu Kate, alias Eleanor, tengah sukses menjadi jutawan dengan mengembangkan bisnis keamanan. Ia juga telah memiliki lelaki dekat yang bernama Jack Duskun, salah satu lelaki sosialita yang juga bisnismen kaya raya. Eleanor kemudian mengajak Kate untuk datang ke pesta amal perusahaannya. Kate awalnya tidak mau, tapi akhirnya mendatangi pesta. Di sana ia berkenalan dengan Armand Duskun, sosialita kaya raya yang juga paman dari Jack. Dari percakapannya dengan Armand, Kate jadi tahu kalau ibunya sudah bertunangan dengan Jack dan segera merencanakan pernikahan. Kate agak kecewa karena tak diberitahu oleh ibunya jauh-jauh hari tentang rencana pertunangannya. Ia kemudian penasaran dengan latar belakang tunangan ibunya, tepatnya keluarga Duskun. Pertama, ia mengikuti gerak-geri Armand. Ia menyusup ke ruang penyimpanan wine atau anggur yang sudah dipenuhi oleh peserta pesta. Tak diduga juga oleh Kate, rupanya di tempat tersebut ada acara pelelangan barang-barang antik dan berharga yang kebanyakan merupakan barang aksi dari para Avengers. Salah 2 barang yang dilelang antara lain pedang dan kostum yang dipakai oleh Ronin. Di saat asyik lelang berlelang, tiba-tiba ledakan terjadi. Rupanya, komplotan tracksuit mafioso dalang di balik ledakan tersebut.
mereka menembus masuk tempat tersebut dengan maksud ingin mencuri arloji Avengers yang berharga. Saat orang-orang mafioso beraksi, Jack yang berada di sana ambil kesempatan mengambil pedang Ronin yang jatuh terserak. Kate melihat orang-orang mafioso bersenjata membuat kekacauan. Ia kemudian berinisiatif mengambil kostum Ronin, memakainya, dan menghajar habis-habisan komplotan mafioso. Orang-orang mafioso melihat hal tersebut, kemudian menganggap Ronin telah kembali. Mereka segera memburu Kate yang berusaha melarikan diri dan menyelamatkan seekor anjing yang berlarian di jalan. Salah seorang mafioso bernama Kazi kehilangan jejak Kate yang sudah menghilang di balik mobil-mobil yang berjalan. Polisi pun datang mengamankan tempat tersebut. Kate mengajak anjing yang ia selamatkan masuk ke apartemennya. Ia kemudian berinisiatif masuk ke dalam rumah kediaman Armand Duskun. Kate menerobos masuk, melihat barang-barang dan perabotan mewah termasuk bungkusan permen yang terletak di atas meja. Ia kemudian menuju tempat koleksi pakaian, tapi betapa terkejutnya ia melihat Armand sudah tewas dengan luka tusuk di sana. Seorang pembantu Armand datang, Kate segera melarikan diri, takut disangka sebagai pelaku pembunuh Armand. Di jalan menuju pulang, dengan masih berpakaian Ronin, ia dikepung oleh komplotan tracksuit mafioso. Mereka tak terima perlakuan Kate di tempat pesta. Baku tumbuk kembali terjadi. Kali ini Kate kewalahan karena menghadapi tubuh-tubuh kekar. Saat ia bermaksud melarikan diri, Clint Barton datang membantu menghajar semua anggota mafia. Clint bisa datang ke sana setelah melihat siaran berita yang menunjukkan Kate yang berkostum Ronin dianggap berbuat kekacauan di kota. Usai mengajar para mafia, Clint segera menyeret Kate dan membuka topeng Ronin yang masih dipakai di kepala Kate. Ia begitu tertegun melihat Kate, seorang wanita muda yang berada di balik topeng Ronin. Melihat hal tersebut, Clint mengajak Kate berbicara di tempat yang lebih aman. Kate mengajak Clint mengobrol di apartemennya, di mana anjing yang ia selamatkan sebelumnya juga ada di sana. Clint bertanya dari mana Kate bisa mendapatkan kostum Ronin tersebut. Ia menasihati Kate supaya tidak menggunakannya lagi karena kostum tersebut begitu berbahaya jika dipakai dan akan mengundang banyak musuh jahat, salah satunya tracksuit mafioso. That's their name. Ia kemudian meminta Kate untuk mengembalikan kostum tersebut dan Kate mau mengembalikannya, namun dengan syarat Clint membubuhkan tanda tangan di busur panah milik Kate. Namun tiba-tiba tracksuit melempar molotov ke dalam apartemen milik Kate. Rupanya mereka tahu kalau yang berada di balik kostum Ronin adalah Kate Bishop. Clint kemudian mengajak Kate untuk kabur menyelamatkan diri karena apartemen itu terbakar. Kostum Ronin terpaksa ditinggal di sana karena sudah terkepung oleh si jago merah. Mereka berdua lari ke apartemen milik bibi Kate. Di sana ia recovery sejenak akibat serangan molotov para mafia. Clint terpaksa balik ke apartemen Kate yang terbakar untuk mengambil kostumnya, tapi ternyata sudah hilang. Melihat hal tersebut, Clint mengurungkan niat untuk pergi bersama 3 anaknya menemui istrinya, berambisi bertahan di kota supaya kostumnya bisa balik. Kalau tidak, maka akan mengundang mara bahaya dan keselamatan Kate akan dipertaruhkan. Clint melepas anak-anaknya pergi ke tempat ibunya terlebih dahulu untuk perayaan Natal. Ia berjanji kepada anak dan istrinya untuk menyusul mereka tepat di malam Natal. Ia masih bertahan di New York demi misi melindungi nama Kate dan ambil kembali kostum Ronin. Beberapa hari kemudian, saat dirasa sedikit aman, Clint mengantar Kate kembali ke kantor ibunya sembari berkata kemungkinan menjadi pertemuan terakhir mereka. Clint menuju ke sebuah event cosplay di taman kota setelah mengetahui bahwa kostum Roninnya ada di sana. Dan yang benar saja, ternyata kostum tersebut tengah dipakai oleh cosplayer bernama Grills. Demi mengambilnya, ia terpaksa mengikuti semua rangkaian event dan hal kocak pun terjadi. Dalam sebuah event drama duel, Grills meminta Clint mengalah kepadanya. Jika Clint menurutinya, Grills akan mengembalikan kostum Ronin tersebut. Pada akhirnya, kostum Ronin kembali ke tangan Clint. Di rumah saat makan bersama ibu dan Jack, Kate yang terusik dengan rasa penasaran dengan peristiwa keluarga Duskun, tiba-tiba menantang Jack untuk duel tarung anggar. Jack main aman untuk menyembunyikan kemampuannya, tapi Kate cerdik, ia berusaha menyerangnya secara tiba-tiba.
dan berhasil ditangkis dengan cepat oleh Jack. Dari situ, Kate tahu ada hal yang disembunyikan dari Jack. Ia juga curiga Arman terbunuh gara-gara Jack, ditambah lagi permen yang disodorkan Jack kepadanya sama persis dengan permen di kediaman Arman. Kate mencoba menjernihkan pikiran dan pamit keluar dari rumah. Clint bertemu sekomplotan Tracksuit. Ia menyerahkan diri supaya bisa ketemu dengan pemimpin Tracksuit. Kate yang keluar malah mencari keberadaan Clint dengan memanfaatkan teknologi GPS milik perusahaan ibunya. Kate malah dengan sembrono datang dan terjatuh di tempat interogasi Clint. Kini yang tertangkap malah jadi keduanya. Dan begitu beruntungnya mafia mendapatkan Kate Bishop, buronan mereka yang malah datang ke kandang mereka dengan sendirinya. Di adegan terakhir, diperlihatkan sosok yang diduga pemimpin Tracksuit.